Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dan selamat datang di channel Rabu Misteri. Pada kesempatan kali ini saya akan membagikan sebuah kisah misteri. Kisah ini ditulis oleh Simple Man yang berjudul Ngunduh Arto. Namun sebelum saya lanjutkan ke inti ceritanya, bagi teman-teman yang belum subscribe, silahkan bisa tekan tombol subscribe terlebih dahulu. Dan jangan lupa aktifkan lonceng notifikasinya agar tidak ketinggalan update cerita-cerita misteri dari kami. Untuk itu langsung saja tanpa perlu kita berlama-lama lagi. Dan inilah Ngunduh Arto. Kisah ini ditulis berdasarkan pengalaman pribadi penulis. Menjadi saksi seorang yang melakukan pesugihan, yang berhasil membuat orang yang begitu kaya raya, namun semua lenyap ketika dia mulai tidak dapat menepati janjinya pada sosok yang dia permintai. Tidak ada satupun manusia yang pernah mau atau sudi terjebak di dalam jurang kemiskinan. Hal itu juga yang dirasakan oleh Mantono, seorang pria parubaya yang kesehariannya hanya menjadi buruh kapas, di mana hasil jerih payahnya bekerja tak pernah bisa menutupi tanggungan keluarganya. Sudah berpuluh-puluh tahun, bahkan sampai Mantono berkepala empat, namun tak ada yang berubah dari kehidupannya. Setiap hari beliau pasrahkan hidup dari uang berhutang pada para tetangga dan kawan-kawan yang juga sama susahnya. Singkat cerita, hal ini menyadarkan beliau bila terlahir miskin benar-benar suatu kehinaan yang tidak lagi bisa dia terima. Suatu hari sejak hari itu, istri dan ketiga anaknya tak lagi melihat Mantono pulang. Pria itu seakan lenyap begitu saja. Tidak ada tetangga maupun kawan yang tahu perihal di mana keberadaan pria parubaya itu. Hal itu membuat keluarga Mantono semakin sulit karena dia menghilang begitu saja. Tak kunjung muncul sehari-hari sampai berbulan-bulan tanpa ada satupun orang yang tahu. Sampai pihak keluarga mulai pasrah, tak tahu lagi harus mencari kemana pria satu itu. Lambat laun kabar hilangnya Mantono mulai meredup, tertutupi oleh sebuah tragedi misterius yang menimpa seorang pemuda yang tiba-tiba lenyap, hilang di telan sungai ketika dia menjeburkan diri untuk mandi di siang bolong. Berita ini sontak menggemparkan seisi desa. Saya yang masih duduk di bangku SMP setelah mendengar perihal itu, ikut berlari menuju ke tempat kejadian, di mana waktu itu tepi sungai sudah ramai dipenuhi oleh warga desa yang penasaran bagaimana kejadian tragis ini bisa terjadi. Saya kemudian mendekat, berbaur dengan yang lain. Saya mencoba memasang telinga rapat-rapat untuk mencuri dengar. Kronologi kejadian ini bermula. Rupanya korban tenggelam adalah seorang pemuda dari desa sebelah. Bila ada yang ingat dengan lokasi tempat tinggal saya, desa ini ada di barat pabrik gula. Korban datang bersama dua kawannya. Awalnya niat mereka datang ke sungai adalah untuk melepas penat, menikmati semilir angin setelah pulang dari sekolah. Namun cuaca yang panas saat itu membuat salah satu dari mereka mengajukan ide untuk menceburkan diri ke sungai, berendam untuk mandi. Karena arus sungai yang saat itu cukup deras membuat dua kawannya ragu dan berkata bila itu bukan ide yang bagus. Merasa bahwa dua kawannya ini pengecut, si pemuda ini melepas pakaiannya. Tanpa berkata apapun, tiba-tiba dia langsung melompat menceburkan diri ke dalam sungai begitu saja. Melihat tingkah sinting si pemuda, rupanya tak membuat kedua kawannya itu khawatir, karena ia tahu bila pemuda yang baru saja melompat itu adalah salah satu dari anak yang pandai dalam berenang. Mereka pun tertawa sembari menunggu kemunculan si pemuda itu dari kedalaman air di sungai. Awalnya semenit, lalu 2 menit, kemudian itu tak kunjung muncul dari dalam sungai. Merasa mereka sedang dikerjai, dua kawan ini melempar batu-batu kecil sembari mengatakan bahwa mereka tidak akan tertipu dengan sifat jahilnya kali ini. Tetapi waktu terus berlalu hingga 10 menit akhirnya berlalu begitu saja, dan pemuda itu masih juga tak kunjung muncul ke permukaan. Hal ini membuat dua sekawan itu mulai berdebar, bingung perihal apa yang terjadi.
Dalam kepala mereka, pikiran liar mulai bermunculan, sampai tak ada pilihan lain selain lapor. Sudah berjam-jam semenjak kehilangan pemuda ini yang seakan lenyap dari kedalaman sungai, yang seharusnya tak terlalu dalam untuk ukuran laki-laki dewasa. Orang-orang yang masih ramai pun bertanya-tanya, kemana perginya laki-laki pemuda itu? Kenapa sampai sekarang belum juga ada yang bisa menemukannya? Bahkan tim pencari pun banyak yang berasal dari kalangan profesional. Namun sampai malam menjelang pun masih tak ada kabar apapun. Saat itu diadakan doa bersama untuk siapapun yang sedang menahan tubuh pemuda ini agar dia melepaskannya. Tapi semua usaha itu seakan sia-sia. Di tengah riuh khawatir dan tangis histeri keluarga si pemuda, dari belakang datang sosok serba hitam dengan rambut gondrong serta jambang yang lebat. Ia berjalan menembus kerumunan orang melepaskan pakaian hitamnya. Tak ada yang tahu siapa gerangan laki-laki asing itu. Tanpa mengatakan apapun, tiba-tiba laki-laki misterius itu melompat begitu saja masuk ke dalam sungai, membuat tim pencari juga orang-orang melihatnya terhenyak sejenak. Tak lama berselang sosok itu muncul kembali ke permukaan dengan jasad pemuda yang sudah lama meregang nyawa. Beliau menurunkan jasad pemuda itu yang meregang nyawa dalam kondisi meringkuk. Semua orang yang melihat hal itu lantas melangkah mundur. Takut. Saat itulah satu persatu dari orang yang ada di sana mulai menyadari bila laki-laki misterius ini tak lain adalah Mantono yang sudah lama hilang. Mantono yang saat itu terlihat lain membuat beberapa orang ragu untuk bertanya pada beliau perihal apa yang terjadi, seperti dapat membaca pikiran tanpa diminta. Mantono menceritakan bila ketika pemuda ini menceburkan diri, sungai ini sedang kedatangan dayo atau tamu. Dayo yang dimaksud ini adalah buaya putih yang kebetulan melintas di sungai ini. Begitu melihat pemuda ini, dia langsung suka. Hal itulah yang membuat dia akhirnya menahan kaki si pemuda agar tidak lagi kembali ke permukaan. Tahu bila dirinya akan mati, ia meringkukkan tubuhnya, berpose layaknya seorang yang sedang kedinginan. Saat ini sukmanya sedang dibawa oleh dia. Sebagai ganti nyawanya, Mantono mengambil kuningan dari dalam kantung celananya. Bentukan logam seperti emas sangat bagus untuk memperlancar rezeki, namun orang tua pemuda itu menolak. Saat itu Mantono bertanya, bolehkah bila dirinya yang menyimpan benda ini? Orang tua itu hanya mengangguk sembari membawa pergi jasad buah hatinya. Saat itulah ada senyuman menyeringai di wajah Mantono. Siapa yang menduga bila ini adalah awal dari sesuatu yang tengah dia sembunyikan. Keesokan harinya kepulangan Mantono ini jadi buah bibir orang sekampung. Tak ada yang tahu menahu kemana perginya Mantono. Tiba-tiba saja pulang lalu menolong mengangkat jasad dari pemuda yang mati dalam keadaan tragis itu. Banyak yang curiga, tapi lebih banyak memilih untuk diam. Tak hanya itu saja, perubahan sikap Mantono juga begitu ketara. Ia lebih banyak menyendiri di dalam rumah. Bule Yani, istrinya, bahkan seringkali ditanya orang tentang apa yang dilakukan oleh Mantono dalam rumah. Beliau hanya berkata bila Mantono suaminya sedang duduk bersila. Orang-orang mulai berkasak-kasuk dengan sifat-sifat aneh Mantono ini, karena tak sedikit warga yang bertemu dengan beliau sedang berjalan sendirian menyusuri gang-gang kampung dengan telanjang kaki sembari membanda tangan, seperti orang yang sedang menggendong anak. Namun warga memilih diam. Sebenarnya alasan kenapa orang-orang memilih diam bukan karena tanpa sebab, melainkan karena wejangan dari para tetua desa yang berkata, bila Mantono sudah tidak terlihat seperti pria parubaya yang dulu, ada sesuatu dalam dirinya yang memancarkan kemilau emas namun aromanya begitu busuk. Siapa yang mendekati Mantono akan kecipratan harta yang berlimpah, namun resiko yang diterima juga akan cukup mahal, sehingga warga memilih untuk menghindari Mantono. Puncaknya adalah ketika Mantono sambang ke rumah salah satu orang paling kaya di desa. Tak ada yang tahu maksud kedatangannya itu. Tak beberapa lama setelah kedatangan Mantono ke rumah itu, terdengar suara marah dari si tuan rumah. Sebelah dia Pak Jatmiko, salah satu pemilik usaha garmen rumahan. Dia keluar sembari memaki-maki Mantono, mengusirnya, berujar, bila Mantono sudah sinting, sampai berani berhutang padanya. Beberapa orang yang tahu perihal hal ini tak ada yang berani menatap langsung. Mereka berpura-pura tak mendengar ataupun melihat apapun, padahal telinga sedang memasang pendengar rapat-rapat. Mantono pun pergi dengan membawa sejumput tanah dari rumah Pak Jatmiko.
Semenjak kejadian itu, Mantono tak pernah terlihat lagi keluar dari dalam rumah. Istrinya Bule Yani tak pernah lagi mau menjawab setiap kali ditanya di mana keberadaan Mantono. Pria itu bersembunyi, mengunci diri dalam rumah gubuknya. Tidak ada yang tahu apa yang dia lakukan. Sore ini, hujan angin tiba-tiba sambang di desa. Pak Jatmiko sedang berkumpul bersama keluarganya di meja makan, bersiap untuk menyantap makanan dengan anak dan cucunya. Sedangkan istrinya berada di dapur bersama dengan menantunya, mempersiapkan hidangan sore ini sebelum terdengar jeritan. Suara jeritan itu berasal dari mulut istrinya, membuat Pak Jatmiko bersama anak laki-lakinya berlari melihat apa yang terjadi. Di sana di depan meja, terlihat istri Pak Jatmiko bersama menantunya berdiri diam mematung di depan sebutir telur yang sudah dipecah. Di sana mereka semua melihat isi dalam telur itu yang tampak janggal. Tak ada putih kuning seperti telur pada umumnya, melainkan cairan kental berwarna merah kehitaman. Istri Pak Jatmiko lalu berujar dengan suara lirih, "Ada yang mau mencelakai keluarga kita, Pak." Dasarnya Pak Jatmiko yang tidak pernah percaya yang begituan. Ia mengelap cairan itu, membersihkannya dengan kain putih lalu membuangnya ke tempat sampah. Setelah itu ia pergi sambil berkata, "Gak usah aneh-aneh, Bu. Percaya kok sama tahayul." Meski Pak Jatmiko sudah mengatakan bahwa tidak ada yang perlu dikhawatirkan, namun istri, menantu bahkan anaknya masih tampak memikirkan kejadian janggal tadi. Hal itu terlihat dari begitu heningnya ketika mereka duduk di meja makan. Tak ada yang bersuara kecuali denting sendok. Pak Jatmiko yang menyadari betapa tidak enaknya suasana ini lantas menghentikan aktivitasnya, mengatakan pada mereka agar tak lagi memikirkan apa yang baru saja terjadi. Lalu di tengah-tengah perkataan tiba-tiba wajah Pak Jatmiko terlihat berjengit. Sebelum ia berhenti, satu tangannya bergerak sebelum menggerayangi masuk ke dalam mulut. Di sana, Pak Jatmiko menatap sebutir gigi yang patah. Tak lama kemudian darah keluar dari dalam mulutnya. Istrinya nampak terkejut. Sontak ia berdiri dan meminta suaminya untuk menghubungi seorang yang dia kenal. Namun Pak Jatmiko menolak. Perihal gigi patah ini tak lain karena usianya yang sudah semakin tua. Lagi pula pembahasan ini membuat Pak Jatmiko naik pitam karena sedikit-sedikit dihubungkan dengan hal yang tak rasional. Beliau pun pergi masuk ke dalam kamarnya. Ketika dalam kamar, tiba-tiba perhatian Pak Jatmiko teralihkan pada sebidang tanah kosong yang ditanami oleh kebun pisang yang bisa dirinya lihat dari jendela kamar miliknya. Di sana Pak Jatmiko melihat wujud seseorang yang baru saja pergi berlari setelah memandangi dirinya sejak tadi. Pak Jatmiko ingin menceritakan ini pada istrinya, namun ia urungkan karena sejak tadi istrinya terus-menerus mencoba membujuk Pak Jatmiko agar mau untuk memastikan apakah firasat buruk yang dirasakan ini benar-benar sedang terjadi menggerayangi keluarganya. Pak Jatmiko pun pergi. Ia terlelap karena larut meski pikirannya masih berkecamuk. Saat itulah Pak Jatmiko mendengar suara anjing yang terus menggonggong. Anjing itulah pasti yang berasal dari rumah Rombe yang ada di depan halaman rumah mereka. Karena hanya rumah Rombe lah satu-satunya rumah yang memelihara anjing di desa ini. Pak Jatmiko pun berdiri karena terganggu dengan suaranya. Ia sempat melirik ke arah jam yang menunjukkan pukul 1 dini hari. Tidak bisa tidur, Pak Jatmiko pun melangkah keluar kamar. Semakin lama suara gonggongan itu semakin menjadi-jadi, membuat Pak Jatmiko penasaran apa yang membuat anjing-anjing ini menjadi seperti ini. Pak Jatmiko pun berjalan keluar dari pintu untuk melihat di mana anjing-anjing ini sedang menggonggong. Niat hati ingin menghentikannya, sembari membawa payung di tangan guna memukul bila sewaktu-waktu binatang ini melawan. Namun baru selangkah membuka pintu, Pak Jatmiko melihat seekor anjing hitam yang berdiri di depan rumahnya. Binatang ini terlihat berbeda, belum pernah Pak Jatmiko melihatnya. Berbeda dengan 3 anjing milik rumah Rombe, anjing hitam itu terlihat lain, lebih jangkung, kurus, dengan mata merah menyala. Pak Jatmiko melangkah mundur dari tempatnya berdiri, sementara suara gonggongan anjing itu di belakang kian menjadi-jadi. Tak lama anjing itu lalu menerkam. Keesokan harinya ramai datang ke rumah Pak Jatmiko. Setelah kabar tersebar, ia ditemukan oleh istrinya seperti orang yang terkena stroke, terjerembab di depan pintu, tak dapat bergerak dengan satu tangan tertekuk, sementara matanya melotot dengan bibir miring. Setiap kali tetangga mencoba berinteraksi, Pak Jatmiko hanya bergumam, menyebut sebuah kata,
yang tidak jelas juntungnya. Setiap hari banyak orang datang yang mencoba untuk menyembuhkan, namun tak ada yang dapat menolong Pak Jatmiko. Mereka hanya bisa memberitahu bila di luar Pak Jatmiko sehat, namun di dalamnya sudah berantakan seperti benda pecah belah. Ada orang yang sengaja menyiksa Pak Jatmiko pelan-pelan. Bila bukan orang tersebut yang melepas, tidak akan ada yang bisa melepaskannya. Saat itu Mantono datang berkunjung. Keluarga Pak Jatmiko hanya diam saja saat pria itu berjalan masuk langsung menuju ke kamarnya. Beliau bertanya, apa yang sedang terjadi? Istri Pak Jatmiko pun hanya menjawab sebisanya. Saat itulah Mantono membisikkan sesuatu ke Pak Jatmiko. Ia juga meminta segelas air putih, meminumkannya pada Pak Jatmiko, sembari menghadapkan agar kepala pria parubaya itu menghadap ke selatan. Entah bagaimana hal ini bisa terjadi. Tak lama kemudian, Pak Jatmiko perlahan pulih. Mantono lalu duduk di ruang tamu menunggunya. Pak Jatmiko muncul, berjalan keluar, memberikan Mantono segepok uang. Mantono berdiri mengatakan pada Pak Jatmiko, hanya dalam waktu 1 bulan uang ini akan kembali berlipat-lipat ganda. Pak Jatmiko hanya diam saja. Di bawah kaki Mantono, beliau melihat anjing itu menatapnya. Dari uang yang diperoleh Mantono itu, dia mendirikan sebuah warung kecil, berjualan lontong kupang. Kabarnya kata orang-orang tua, Mantono bisa melihat langgi. Langgi adalah tanah yang baik digunakan untuk berdagang. Sayangnya yang bisa melihat itu hanya para jagrak atau orang khusus. Hari pertama warung lontong kupang Mantono dibuka, diserbu dengan orang-orang bermobil. Tidak ada yang tahu bagaimana hal ini bisa terjadi. Pasalnya melihat warungnya saja, orang kalangan menengah ogah untuk mampir. Namun berbeda dengan Mantono ini, benar-benar diburu saat itu. Bahkan seminggu setelah usaha ini berjalan, semakin panjang mobil yang parkir. Hal ini bagi warga desa tentu saja sesuatu yang mencurigakan. Namun tak ada yang berani berspekulasi. Mungkin saja Mantono memang berjodoh dengan usaha ini. Anehnya bila warga desa yang membeli tak ada yang istimewa dari makanan ini. Mulai dari rasa serta aromanya, masih kalah jauh lah dengan lontong kupang lainnya. Tapi dari semua rumor yang menyebar, ada satu rumor yang paling janggal, yaitu setiap malam warung Mantono didatangi oleh orang yang sangat aneh. Orang ini tak diketahui datangnya dari mana. Mereka bisa mengenakan baju serba hitam, terkadang berwarna pudar. Ukurannya tubuhnya juga tidak umum, tinggi sekali. Namun yang paling janggal dari orang ini, mereka selalu menutupi mulutnya dengan selembar kain. Baik laki-laki maupun perempuan, mereka semua menutupi mulutnya, hanya duduk sembari melihat orang-orang yang sedang lahap menyantap lontong kupang. Mereka baru akan makan saat Mantono menutup warungnya. Hal ini tentu memancing rasa penasaran orang-orang. Siapa gerangan manusia-manusia itu? Dari usaha warung kupang ini hanya butuh waktu 1 tahun bagi Mantono. Kemudian Mantono bisa membangun rumah 2 lantai dengan 3 mobil terparkir di depan rumahnya. Semua anak-anaknya diberi usaha sendiri-sendiri. Anehnya warung tempat Mantono berdagang tetap dibiarkan seperti itu. Selain warung kupang itu, ada satu pantangan yang bahkan keluarganya tak boleh langgar, yaitu ada satu kamar khusus yang hanya Mantono seorang diri yang boleh masuk. Meski membuat penasaran, namun Bule Yani dan ketiga anaknya tak ada satupun yang berani melanggarnya. Singkat cerita, tahun demi tahun harta Mantono semakin bertambah, sampai bisa memiliki tanah luas yang dia beli dengan harga yang tinggi. Meski tak ada yang tahu dari mana harta-harta ini berasal, tak ada satupun warga yang membenci Mantono. Sebaliknya, warga sangat menghormatinya, karena Mantono adalah orang yang gemar berbagi, tetangga maupun bukan, selalu mendapat santunan yang tidak sedikit. Banyak yang Mantono lakukan juga untuk desa. Semua ini menutupi kabar-kabar duka saat kembali datang berita seorang anak SMP ditemukan tewas mengambang di sungai. Suatu hari Mantono mengunci diri dalam kamarnya berhari-hari. Bahkan saat istrinya memanggil namanya dari luar pintu, Mantono tak menjawabnya. Sebelumnya dia sudah berpesan agar apapun yang terjadi, ia tak serta-merta masuk ke kamarnya. Larangan ini adalah larangan yang paling keras. Dari hari berganti ke minggu, seterusnya Mantono masih tak kunjung keluar. Untuk makan pun tidak. Hal ini membuat Bule Yani sebenarnya khawatir. Ia ingin sekali membuka pintu kamarnya, namun ia benar-benar takut dengan larangan suaminya itu. Sampai datang seorang tamu berkunjung, seorang lelaki yang sering Bule Yani dengar dari mulut orang-orang. Awalnya Bule Yani khawatir bila menerima beliau,
karena yang dia cari adalah Mantono. Sementara orangnya sedang melakukan sesuatu di dalam kamar dan tidak dapat diganggu-gugat. Saat itulah beliau membuka kain yang menutupi mulutnya. Di sana Bule Yani sontak terkejut melihat lelaki di hadapannya yang tak memiliki aci-aci, sebuah sela di antara hidung dan mulut. Bule Yani langsung mengerti laki-laki itu hanya berpesan, sudah waktunya memilih anak panggung bagi dirinya, mohon disegerakan. Malam itu Bule Yani menggedor pintu kamar Pak Mantono sampai satu rumah terbangun. Untungnya tak lama kemudian Mantono keluar dengan pose seperti sedang menggendong seorang anak kecil di depan tubuhnya. Mantono hanya berkata, "Iki loh, pentak uncal ke anak panggungnya." Mantono berpesan agar tidak ada yang mengikuti dirinya. Sementara dirinya pergi berjalan ke sungai. Konon tetangga Pak Mantono yang tahu dan bisa melihat bila yang digendong Pak Mantono itu adalah anak genderuwo, terlihat dari tangannya yang panjang dan berbulu lebat seperti orang hutan. Mantono membawanya ke sungai, melemparkannya begitu saja. Setelah itu beliau kembali masuk ke dalam kamar. Namun sebelum Mantono menutup pintu, ia menyampaikan pada Bule Yani agar setelah maghrib tidak ada anak kampung yang keluar rumah. Bule Yani pun menyampaikan hal ini. Ia menyampaikan dari mulut ke mulut, namun hanya ditanggapi oleh beberapa orang saja. Pasalnya desa masih belum banyak dihuni keluarga. Singkatnya setelah maghrib masih ada anak-anak yang keluar untuk menuntut ilmu mengaji di sekitaran lahan pabrik gula di sebelah timur. Ada dua anak laki-laki. Mereka terlambat pulang karena bermain di rumah temannya. Setelah mengaji, langit sudah gelap diiringi hujan rintik. Dengan berlari di atas tanah berlumpur mereka melewati jalan penghubung desa. Sebelum salah satu dari mereka berhenti ketika melihat seseorang. Seorang sedang berdiri dari kejauhan. Ia melambaikan tangannya, memanggil-manggil mereka. Satu anak berteriak agar segera pulang dan jangan mendekati orang itu. Namun anak yang lain tampak penasaran. Ia melihat dengan kaki berjalan mendekat, setapak demi setapak. Berusaha menghentikan kawannya, ia menarik paksa tangannya. Namun seperti tersihir, anak itu tak mau berhenti. Kini ia melihat ke tempat sosok itu berdiri sebelum melepas kain di wajahnya. Saat itulah anak itu sadar dengan cerita yang beredar. Bajul putih, senang cah lanang. Hujan masih turun. Sosok itu tinggi sekali. Kini ia membungkuk, masih melambai-lambaikan tangannya. Ketika dia tersenyum, sobekan mulutnya dari telinga ke telinga. Anak itu mulai terlihat panik, antara bingung apa harus meninggalkan kawannya dan menyelamatkan diri sebelum guru ngajinya datang. Anehnya ketika guru ngajinya datang, sosok yang berdiri itu lenyap, hilang sehingga anak itu tidak tahu harus menjelaskan apa pada gurunya. Malam itu mereka diantarkan pulang, sembari diberi pesan agar tidak mendekati sungai sampai lawit weton lewat. Ada dayoh mampir. Badan yang dulu subur perlahan menjadi kurus kering. Dari lubang hidung dan ujung mata terus-menerus mengairkan darah segar. Kedua kaki sudah tidak dapat menopang tubuh. Sepanjang hari hanya dapat berbaring di atas tikar tipis. Itu adalah gambaran bagi yang bersekutu dengan Widuri. Setiap hari setelah langit menjadi gelap, hujan pasti turun. Dari jalan-jalan desa yang berlumpur, banyak sekali warga yang mengaku melihat orang-orang asing berjalan sendirian dengan menutupi wajahnya menggunakan kain berwarna hitam pekat. Tinggi mereka berbeda-beda setiap harinya. Sebenarnya ketika hal janggal terjadi, orang desa sudah sangat paham. Biasanya ini pertanda dari sesuatu yang sedang atau akan datang. Hal ini menyerupai bencana yang memang hanya orang tertentu yang bisa membacanya. Beberapa tetua berpendapat bila Mantono sudah berhenti menyembah Widuri, hanya tinggal menunggu waktu ketika sekutu sudah menjadi musuh. Hal ini ditandai oleh matinya 7 ekor sapi Mantono, di mana isi dalam perut binatang itu terburai, menghembuskan aroma bangkai yang menyengat. Setelah 7 ekor sapi satu persatu dimulai dari usaha tambak ikan, lalu merambat ke perkebunan pohon jati. Semua itu perlahan-lahan menggerogoti harta Mantono. Puncaknya ada seorang lelaki tua yang mengetuk pintu setiap rumah penduduk, namun tak ada yang berani membukanya. Ia berkata, satu lagi anak panggung, maka desa ini tidak perlu menanggung teror yang lebih sinting. Karena waktu itu saya sendiri bisa merasakan di setiap sudut desa seperti ada sesuatu yang mengawasi.
Bahkan anak-anak sengaja disembunyikan di dalam kamar orang-orang tua mereka. Anehnya di tengah kekacauan yang semakin menjadi-jadi itu, tak ada satupun orang yang melihat batang hidung Mantono. Ia lebih banyak bersembunyi dalam kediaman rumah besarnya, sampai terdengar kabar seorang anak lelaki menghilang setelah buang hajat di sungai, menyisakan potongan baju yang tersampir di Jumbleng. Hingga saat ini tidak ada yang melihat di mana jasadnya ditemukan. Hal ini tentu saja membingungkan, mengingat biasanya buaya putih selalu mengembalikan jasad dari buruannya. Saat itulah kemarahan orang-orang sudah tak terbendung lagi. Pagi buta segelintir orang datang mengetuk paksa rumah Mantono. Istrinya yang terkejut setelah membuka pintu hanya dapat diam saja. Sewaktu golongan orang yang berbadan tegap itu melesat masuk, mereka berteriak memanggil nama Mantono yang sekarang tak lagi dihormati di desa ini. Sebelumnya hanya prasangka, namun sekarang orang-orang sudah semakin yakin bila memang keluarga Mantono bersekutu dengan Widuri, salah satu yang dipercaya memegang sungai di desa itu. Dengan memaksa istri Mantono, mereka semua berdiri di depan pintu kamarnya, mendobrak secara bergantian sampai pintu kayu berwarna kecoklatan itu mulai terbuka perlahan-lahan. Tepat ketika pintu itu sudah hancur, orang-orang terdiam mendapati isi dalam kamar Mantono yang dipenuhi oleh benda-benda yang sebelumnya tidak pernah dibayangkan orang-orang. Mulai dari pering petuk sampai kaki kuda, semua lengkap tergantung di atas kamar Mantono. Sementara di tengah-tengah ruangan, mereka melihat Mantono terbaring dengan kondisi perut sobek seperti dicabik-cabik. Anehnya, Mantono masih bisa hidup dalam kondisi seperti itu. Istri Mantono seketika berteriak histeris. Sudah lama Mantono mengurung dirinya dalam kamar tanpa tahu kondisi yang terjadi. Siapa yang menduga bila ada bagian yang tidak pernah Mantono ungkap. Lantas, melihat kejadian setting itu, salah seorang tetangga mengusir semua orang keluar. Orang-orang saling bertukar cakap perihal apa yang baru saja mereka lihat. Gemetar tangan mereka masih belum cukup menutupi ketakutan yang kini menyelimuti diri mereka. Para tetangga rumah memilih diam, sementara istri Mantono hanya bersandar di tepi tembok saat pintu kayu ditutup. Dari luar rumah, seorang melangkah masuk mengenakan sarung celana yang familiar. Mantono berjalan dengan langkah kaki yang tenang, sembari seperti sedang menggendong sesuatu. Ia berhenti sejenak. Semua orang nampak terkejut melihatnya, termasuk istrinya yang gemetar. Salah seorang dari mereka seketika membuka kembali pintu kamar Mantono. Anehnya, dari atas tikar tipis tempat mereka semua melihat Mantono tadi, tidak ditemukan sosok Mantono yang tadi mereka lihat dalam kondisi tragis. Hanya sebatang logam kuningan menyerupai emas yang ada di sana. Mantono pun nampak murka karena larangan yang dia buat tak dihiraukan sama sekali, termasuk dengan istrinya. Bahkan Mantono sempat mengancam akan memberi sesuatu yang sangat buruk pada semua orang yang berani menginjakkan kakinya di rumah ini. Istrinya ingin menjelaskan apa yang baru saja dirinya lihat perihal wujud Mantono yang dalam kondisi tragis. Namun Mantono menolak. Ia lebih memilih masuk ke dalam kamar. Setelah melihat kerumunan tetangga satu persatu mulai keluar dari dalam rumahnya, tanpa dia sadari, beberapa tetangga melewati tubuh Mantono sembari menutup hidung, karena saat itu tercium pekat aroma darah yang masih segar dari tubuh Mantono. Entah apa yang baru saja mereka lihat. Apakah mungkin gambaran Mantono kelak sudah diwujudkan oleh pesan yang baru saja mereka saksikan bersama-sama? 7 hari setelah kejadian pada malam itu, dari rumah tetangga Mantono tercium aroma kembang yang menyengat, diikuti suara lonceng gemerincing. Seorang wanita tinggi datang berkunjung di mana Mantono sendiri yang membukakan pintunya. Wanita asing itu harus menunduk untuk melewati pintu. Lagi-lagi akan terjadi sesuatu. Namun tidak ada warga yang berani lagi menyentuh keluarga Mantono, mengingat ancaman tempo hari yang Mantono katakan sudah merenggut korban. Seorang pria tiba-tiba menjadi buta tanpa sebab yang jelas. Buta yang bukan sembarang buta, melainkan buta yang sengaja dibuat oleh seseorang. Sejak saat itu juga Mantono tidak pernah lagi membuka warung yang menjadi cikal bakal hartanya selama ini. Beliau seperti mengasingkan diri, menjauh dari masyarakat bahkan keluarganya sendiri. Tapi pernah ada yang memergoki Mantono
pada pukul 1 dini hari, Mantono berlari keluar dari dalam rumah menuju ke tepi sungai sembari membawa buntalan yang dibungkus di dalam kain berwarna putih. Tidak ada yang tahu apa isi buntalan itu. Semua orang terlalu takut untuk mencari tahu. Namun gara-gara ini tersebar kabar bila buntalan itu konon dipendam di sebuah kebun pisang yang ada di tepi sungai. Setelah melakukan itu, Mantono lalu kembali pulang. Hal ini dilakukan Mantono hanya pada hari-hari tertentu. Pada suatu malam, istri Mantono pernah terbangun dari tidurnya. Ia mendengar suara-suara ribut yang berasal dari dapur. Dengan rasa penasaran yang tinggi, istri Mantono berjalan hati-hati, berusaha tak menimbulkan suara sedikit pun. Ia telusuri setapak demi setapak. Rasanya hening sekali. Sampai langkahnya terhenti ketika melihat seorang berperawakan seperti suaminya. Ia sedang duduk menyantap sesuatu yang ada di atas meja. Dengan menggunakan tangannya, ia cengkram apapun itu lalu melahapnya bulat-bulat. Istri Mantono sedikit ragu apa benar itu beliau suaminya. Dengan hati-hati beliau memanggil Mantono seperti biasa. "Mas," katanya. Sosok berperawakan seperti Mantono itu menghentikan gerakannya. Ia tidak langsung menoleh, melainkan hanya diam sejenak, tak bergerak sedikit pun, menimbulkan kecurigaan. Kenapa dengan suaminya ini? Istri Mantono lantas mendekat. Tiba-tiba tercium aroma amis, seperti bau ikan sungai ketika jarak di antara mereka hanya terpaut beberapa langkah saja. Saat itu dalam gerakan yang cepat, Mantono yang duduk tiba-tiba menunjuk sesuatu yang ada di belakang wanita itu. Di sana, di depan mata kepala istri Mantono, ia melihat kedua anaknya yang barep dengan yang ragil berdiri memandang beliau. Wajahnya berlumuran darah. Lalu dari belakang sepasang tangan menutupi mata istri Mantono. Lalu terdengar bisikan, "Gak apa-apa. Ini salah satu perjanjian dengan suamimu." Gemetar sekujur tubuh istri Mantono waktu itu. Namun tidak ada yang dapat beliau lakukan. Dengan langkah kaki perlahan, sosok yang membekap istri Mantono itu seperti angin menuntun dirinya ke suatu tempat. Dari sekitar tubuhnya, pakaian yang istri Mantono kenakan terasa seperti ditarik-tarik oleh tangan-tangan mungil. Sembari terdengar isak tangis yang meminta tolong. Suaranya sama persis dengan suara kedua anaknya. Entah mereka benar-benar anak kandungnya atau bukan. Tak lama kemudian terdengar suara pintu berderi diikuti suara yang familiar. Suara mengerang dari seseorang yang sedang kesakitan. Mata istri Mantono lalu dibuka. Sebelum sosok itu lenyap, tak nampak lagi. Tapi istri Mantono justru tertuju pada pemandangan sinting yang ada di hadapannya itu. Di atas karpet, Mantono tengah berbaring sembari menggeruk tubuhnya yang dipenuhi darah segar. Tak hanya itu, dari dalam duburnya juga mengalir darah yang mengenang di atas lantai. Tapi yang paling mengerikan dari semua ini adalah perut Mantono yang menyerupai wanita hamil. Mantono terus mengerang, berteriak-teriak sambil mencakar sekujur tubuhnya. Saat dari balik sarung yang menutupi bagian bawah keluar sesuatu yang menggeliat. Tak lama kemudian perlahan-lahan perut Mantono mengecil. Istrinya menatap ke sosok yang masih menggeliat di balik sarung kain itu. Mantono yang mulai bisa mengendalikan dirinya sontak terhenyak ketika melihat sosok istrinya berdiri di muka pintu. Ia lantas berteriak padanya, "Bangsat, pergi kamu! Jangan sampai bayi demit ini melihatmu." Istri Mantono masih diam. Tercengang di muka pintu, ia ingin melihat sosok di balik kain sarung itu. Namun, Mantono menghalangi. Ia berdiri menunjukkan bagian bawah yang sudah tak terlihat lagi, seperti manusia. Kulitnya mengelupas dengan daging menganga. Mantono menutup pintu. Terdengar geraman tak seperti manusia. Istri Mantono hanya diam. Tubuhnya seperti mendadak lumpuh. Apa yang baru saja dia lihat tidak akan pernah bisa dia lupakan. Satu persatu misteri yang Mantono sembunyikan seperti menyeruak naik, namun beliau tak dapat melakukan apa-apa. Setelah lama hanya bisa diam di depan pintu, Mantono melangkah keluar.
Di dadanya ia meringkuk buntalan kain berwarna putih. Istri Mantono menatap suaminya. Wajahnya masih nampak murka, namun perlahan mulai melunak. Sembari mendekat, Mantono berbisik, "Pitong kelahiran maneh." Lalu Mantono pergi, berlarian keluar rumah. Istri Mantono masih begitu penasaran dengan apa yang sebenarnya suaminya sedang lakukan. Perlahan-lahan beliau berlari mengikuti tanpa alas kaki. Ia menyusuri jalan setapak menuju ke tepi sungai yang dipenuhi semak belukar. Suasananya gelap dan sunyi. Di antara pohon-pohon pisang, istri Mantono melihat suaminya sedang menggali sesuatu di tanah. Tak lama kemudian ia lemparkan bundalan itu ke dalamnya, menguburnya di sana. Mantono lalu bergegas menuju ke kandang ternak miliknya, menarik paksa seekor kambing muda. Ia ikat kambing itu tepat di dekat gundukan tanah sebelum Mantono memukul kepalanya menggunakan bongkot bambu sampai binatang itu tersungkur sekarat dengan tubuh tumbang. Mantono mengambil parang lalu menggorok lehernya. Ia meneteskan darah tepat di atas gundukan itu. Setelahnya Mantono duduk berlutut seperti orang yang sedang berdoa, sebelum pandangan matanya beralih melihat ke arah istrinya yang bersembunyi di salah satu pohon pisang. Tersentak karena Mantono tahu keberadaannya, dia mendekat dengan parang di mana darah masih menetes dari ujungnya. Wajah manusia Mantono seperti terkikis. Istrinya sudah tidak menemukan sosok Mantono yang dulu beliau nikahi, karena pada malam itu gambaran gelap benar-benar mudah menyelimuti suaminya. Mantono pergi dengan parang yang masih berlumurkan darah kambing yang baru saja dia penggal. Dia meninggalkan istrinya sendirian yang masih diselimuti banyak sekali pertanyaan. Wanita itu hanya diam mematung di bawah pohon pisang. Diterpa angin yang berhembus, istri Mantono bergerak menoleh melihat ke liang lahat, tempat Mantono tadi menguburkan sesuatu. Genangan darah pada gundukan tanah dengan bangkai seekor kambing terkapar di atasnya membuat tubuh wanita itu bergidik ngeri. Namun rasa penasaran yang sudah menyeruak dalam dirinya itu menggelitik istrinya Mantono untuk mendekat. Di dalam kepalanya ia hanya ingin melihat ini semua. Dengan langkah hati-hati, wanita itu lalu berlutut sebelum menyingkirkan bangkai binatang malang itu dengan batu yang ditemukan. Istri Mantono mulai menjajaki gundukan tanah, membongkarnya dengan tangan kosong. Ia benar-benar ingin melihat apa suaminya yang dilakukannya. Di sini, tanah yang berwarna kehitaman itu mulai tersingkap ketika dia mulai mengeruk dengan kondisi seadanya. Usahanya membuahkan hasil ketika akhirnya terlihatlah buntalan kain berwarna putih yang kusam yang terkubur jauh di dalam liang lahat itu. Sejenak istri Mantono terlihat lagu, tapi semua berubah ketika teringat dengan kejadian yang baru saja menimpa dirinya. Dengan berbekal perasaan nekat, istri Mantono meyakinkan dirinya bila tak ada lagi waktu untuk mundur, maka dengan keterpaksaan dia harus menuntaskan keingintahuannya. Ia merobek kain itu. Aroma busuk dan bau anjir darah seketika tercium dari dahan buntalan kain kusam tersebut, membuat istri Mantono memalingkan muka. Namun keingintahuannya sudah tak terbendung lagi. Ia paksakan diri untuk melihat apa yang ada di dalamnya. Seketika itu juga wanita itu langsung diam. Ia langsung terdiam begitu tahu apa yang ada di dalamnya. Sebentuk wujud dari gumpalan daging berwarna putih pucat dengan lendir, serta genangan darah yang kental yang menyelimutinya. Istri Mantono mencoba mencari tahu, maka ia robek lebih lebar lagi kain itu. Dan ketika ia menyentuhnya, istri Mantono hanya dapat memandang gelisah benda itu, sembari bergerak merangkak mundur. Sensasi itu istri Mantono pernah merasakan, sensasi menyentuh yang seperti ini. Urat dari segumpal daging yang baru dirinya sentuh menyerupai rupa dari gumpalan daging janin ketika lahir. Tapi janin mana yang memiliki rupa perangai seperti buaya? Maka kejadian ini membuat istri Mantono terjerembab jatuh, tergulung tanah di tepi sungai. Dan ketika wanita itu terbangun dari tempatnya, ia dibuat terhenyak ketika menyaksikan puluhan gundukan ini dengan bangkai kambing di atasnya. Sejak kejadian itu tidak ada lagi ketenangan dalam hidup istri Mantono. Setiap hari ia diliputi ketakutan, bahkan ketika malam datang dan tiba-tiba Mantono melangkah masuk ke dalam kamar, ada kengerian tersendiri yang merujuk pada suaminya. Mereka tak lagi saling berbicara.
Pada suatu waktu istri Mantono sedang berkunjung ke warung Kupang yang konon dia percaya sebagai sumber penghasilan utamanya. Warung sedang ramai dipenuhi oleh orang bermobil, yang tentu menjadi pemandangan yang biasa. Namun ada satu titik di mana tiba-tiba beliau memilih berdiri di dapur, mengawasi karyawati yang bertugas untuk menjaga warung ini. Dan entah kenapa ada setitik perasaan bila pekerja yang mengurus warung sejak laki-laki itu tak lagi mau kesini bersikap aneh. Beberapa kali mereka nampak berbisik dengan wajah gelisah, membuat istri Mantono menjadi curiga. Dengan sikap pura-pura tidak tahu, istri Mantono berjalan pergi. Sebelum kembali saat itu juga ketika dia mendapati salah satu karyawatinya menuangkan sesuatu ke dalam panci dari sebotol air yang berwarna merah kental. Istri Mantono seketika mendekat lalu bertanya, benda macam apa yang baru saja dia masukkan. Gadis muda itu nampak kebingungan. Beberapa kali ia melihat ke arah temannya yang terus menggelengkan kepala. Lantas istri Mantono lalu memaksa lebih keras agar gadis itu mengatakannya. Dengan wajah nyaris menangis, gadis itu membisikkan sesuatu pada istri Mantono yang membuatnya kemudian menggulingkan isi di dalam panci. Seketika detik itu juga ia menutup warung tersebut, mengusir semua orang, lalu pergi pulang. Di dalam kediamannya wanita itu semakin gelisah. Banyak yang dia tidak ketahui dari suaminya. Beberapa kali perasaannya semakin menjadi-jadi ketika melihat wajah anak-anaknya, sampai ia tiba-tiba melihat Mantono memandang dirinya. Ia baru saja keluar dari dalam kamar pribadinya. Wajahnya tidak dapat ditebak sama sekali. Dengan hanya mengenakan sarung yang menutup bagian bawah tubuhnya, Mantono kemudian mengatakannya, anak perempuan itu baru saja meninggal, tewas dalam kecelakaan. Ini semua karena kamu, Dek. Kamu itu tidak perlu ikut campur urusanku, ngerti? Malam itu istri Mantono tidak dapat tidur karena sejak tadi di sudut kamarnya gadis karyawati yang baru saja tewas berdiri di sana menatapnya. Kegilaan ini semakin memberangus mental istri Mantono. Semakin hari beliau bertambah gelisah. Selain itu, satu persatu pekerjaan mengalami sesuatu yang ada di luar nalar. Usaha les besi yang dimilikinya tiba-tiba mengalami kebakaran hebat. Binatang ternak mati mendadak. Hal ini membuat wanita itu terus berteriak di luar kamar Mantono. Ia menjerit bila semua ini akibat ulah Mantono, bukan dirinya. Namun setiap kali Mantono keluar dan berkata hanya tinggal 2 lagi, istrinya semakin marah. Puncaknya, hari itu dengan membawa anak-anaknya, ia pergi. Kepergiannya ini menjadi puncak segalanya. Karena siapa yang menduga bila selama ini, di luar perkiraannya, sejauh apa langkah Mantono melakukan hal sinting ini, didasari rasa ingin memberi untuk keluarganya, meskipun harus mengambil yang bukan menjadi hak miliknya. Malam itu Mantono disambang oleh sosok Dayo yang selama ini memikulnya. Widuri datang meminta imbalan. Akhir dari segala perjanjian Mantono harus segera dilunasi. Lawit weton belum lewat, namun Mantono sudah harus menanggung resikonya. Lebih dari berhari-hari seputar kabar bila Mantono ditinggal pergi oleh istri dan anaknya semakin santer terdengar. Namun anehnya sampai saat itu warga kampung atau para tetangga dekat Mantono tidak ada yang pernah melihat dirinya lagi. Tak hanya itu saja, kejadian malang seakan tidak ada habisnya datang. Satu persatu usaha yang kini dijalankan oleh saudara dekat Mantono menemui kendala. Dimulai dari rumah makan, usaha les besi, sampai peternakan ayam dan kambing yang dimilikinya. Binatang-binatang malang itu tiba-tiba saja mati tanpa ada alasan yang jelas. Anehnya belum ada berjam-jam sejak kematian binatang itu, aroma bangkai seketika langsung tercium dari bangkai binatang-binatang itu. Hal ini tentu membuat warga kampung mulai menggurjing. Keluarga dekat Mantono juga mulai merasa bila ini adalah pertanda datangnya kabar buruk ke keluarga mereka. Saudara-saudara dekat Martono yang dulu abai dengan dirinya namun tiba-tiba peduli ketika Mantono mendadak menjadi orang yang kaya raya, mulai merasakan ketakutan. Ketakutan kalau nanti harus kehilangan sumber uang dari Mantono. Mereka sama sekali tidak berpikir bagaimana datangnya semua harta itu. Mbah Nuh, seorang laki-laki tua, salah satu dari saudara kandung istrinya, lalu datang menemuinya. Ia membujuk wanita itu agar mau pulang.
Di sana ia menceritakan tentang keadaan rumah Mantono yang kini terlihat jauh lebih mencekam. Rumah berlantai 3 itu seperti sarang setan, karena baru menginjakan kaki di lantai-lantainya saja. Hembusan angin seperti menyapu tubuhnya, membuat sekujur badan laki-laki tua itu gemetaran semua. Tak hanya itu saja, Mbah Nu tidak pernah lagi melihat Mantono keluar dan menampakkan dirinya di dalam rumah itu. Menurut kesaksian Mbah Nu, sebenarnya beliau sudah pernah mencoba untuk mengatuk pintu kamar Mantono, namun ada sesuatu yang janggal terjadi. Dari dalam kamar Mantono seperti terdengar ramai suara orang yang sedang tertawa diiringi suara kending beserta kendangnya, serta tabuhan gamelan, seolah di dalam kamar Mantono yang tidak seberapa luas itu sedang diadakan sebuah pesta rakyat yang begitu meriah. Mbah Nu sebenarnya sempat tergiur untuk membuka pintu kayu itu agar dirinya bisa melihat apa yang sebenarnya terjadi dengan adik iparnya ini. Namun belum juga membuka pintu dari seberang ruang dapur, tiba-tiba terlihat wajah adik kandungnya yang sedang berdiri menatap kosong. Tahu itu bukan adik kandungnya, ia memilih untuk pergi. Benar saja, baru berjalan beberapa langkah sosok adiknya kini didampingi 2 anak laki-laki. Ia berdiri tepat di depan wanita itu. Hanya saja tubuh mereka terlihat pucat, seperti sudah lama terendam dalam air. Istri Mantono lalu menceritakan perihal apa yang Mantono lakukan, dan laki-laki tua itu hanya bisa diam, sembari tak percaya dengan apa yang baru saja dirinya dengar. Namun adiknya tidak pernah berbohong padanya, maka hari itu juga beliau masih membujuk agar wanita itu pulang. Mbah Nu berjanji akan menemani adiknya untuk mencari tahu apa yang sebenarnya sedang terjadi dengan Mantono. Malam itu setelah menitipkan anak-anaknya ke kerabat dekatnya yang lain, mereka bergegas untuk menuju ke rumah, tempat di mana semua ini dimulai. Benar saja, baru saja membuka pintu, mereka disambut suara langkah kaki dari anak-anak kecil yang sedang menapaki anak tangga. Tidak hanya itu saja, dari bagian dalam rumah tercium aroma bangkai dari binatang. Aromanya sama yang pernah istri Mantono cium ketika mengikuti dirinya. Istri Mantono terus menyusuri lantai rumah yang semakin lama terasa semakin dingin. Diikuti Mbah Nu yang berjalan di belakangnya. Sampailah mereka di depan pintu kamar Mantono, tempat di mana ia benar-benar mendengar kending dan ketukan gamelan terdengar dari dalam kamar itu. Beliau menyentuh handle pintu, memutarnya perlahan lalu mendorong pintu kayu. Sebelum istri Mantono menyadari sesuatu yang janggal dengan sosok Mbah Nu. Di atas bibir laki-laki itu, istri Mantono tidak menemukan aci-aci atau filtrum yang pada umumnya dimiliki oleh manusia normal. Yang terjadi selanjutnya adalah istri Mantono terperanjat mundur sebelum ia melihat ke arah suaminya. Mantono yang selama ini lenyap berhari-hari sedang dalam posisi tengkurap di atas tikar kamar. Disitulah fakta mengenai keadaan suaminya terlihat di depan mata. Tubuh Mantono terbujur dengan tulang belakang menonjol keluar. Rambut Mantono yang dulu panjang rontok sambil menyisakan batok kepala, dengan wajah yang hanya bisa melihat ke arah bawah. Dari anusnya Mantono terus-menerus mengeluarkan darah sampai lantai keramik itu dipenuhi genangan. Seperti istri pada umumnya yang menyaksikan suaminya berdiri dalam kondisi mengenaskan seperti itu, ia hanya bisa diam sebelum badannya menghantam lantai karena kedua kakinya tidak sanggup lagi menahan beban tubuhnya setelah melihat pemandangan mengerikan seperti itu. Saat itulah istri Mantono baru saja menyadari. Rupanya sejak tadi Mantono sedang mencoba berkomunikasi dengan dirinya. Ia berusaha merangkak mendekati dirinya, namun gerakannya janggal seakan tubuhnya kesulitan untuk bergerak. Mantono berusaha mengatakan sesuatu padanya. Tidak punya pilihan lain, wanita itu lalu mendekati Mantono, mencoba bertanya apa yang sedang coba dia sampaikan. Ketika Mantono membuka mulutnya, ia tahu keadaan suaminya lebih tragis dari apa yang dia bayangkan. Lidahnya membusuk dengan gigi gemeletak di sana-sini. Mantono hanya dapat bersuara dengan parau, seperti suara deres atau burung hantu. Kulitnya pucat mati seperti selama ini ditenggelamkan di dalam air. Di tengah kegilaan yang menimpa mereka saat itulah wanita itu menyadari kalau rupanya sejak tadi Mantono hanyalah ingin mati. Semalaman berbekal kursi yang istri Mantono dorong ke dalam kamar, ia hanya duduk melihat tubuh suaminya mengejang dan terus mengeluarkan darah dari lubang anusnya.
Ia sudah meminta tolong saudara-saudaranya untuk menjemput seseorang. Ia tahu bagaimana semua ini harus diakhiri. Ramai warga yang datang pada hari itu, tapi hanya segelintir orang yang boleh masuk ke dalam rumah. Mereka yang tahu tidak boleh menceritakan perihal keadaan Mantono. Seorang yang datang pun hanya dapat duduk, menutupi tubuh Mantono yang masih hidup dengan selembar kain. Yang sudah mati harus dicarikan pintu permohonan maafnya dari darah keturunannya. Setelah itu baru rumah ini bisa dikunci biar tidak menjalar. Kata-kata itu didengar oleh ketua RT dan perwakilan warga. Setelah itu barulah mulai dicari satu persatu orang yang ditulis dalam selembar kertas tempat orang itu mendapati bisikan dari Mantono yang sepanjang hari meraung dengan suara parau. Pria itu seperti seonggok daging busuk. Meski tidak semua berhasil ditemukan, namun beberapa orang menjadi wakil dari korban Mantono datang. Di situ istri Mantono sampai hati harus bersujud memohonkan maaf untuk suaminya. Konon dari mata mereka, wujud Mantono sudah tidak terlihat seperti manusia, melainkan buaya. Setelah itu barulah dibantu oleh warga, Mantono disadarkan pada pintu kayu kamarnya yang rupanya menjadi perantara dirinya dengan yang memegang sungai. Berbekal pusaka dari batang bambu yang dibuat setajam pisau bagai pasak, benda itu menancap pada daging tubuh Mantono. Kakinya tidak boleh menyentuh lantai, sementara dari lubang anusnya Mantono tak lagi mengalirkan darah. Selama 2 hari 2 malam pintu kayu itu ditutup. Mantono dijaga bergantian oleh beberapa orang yang sebelumnya bersumpah sanggup melihat apapun. Beberapa orang keluar dari kamar dalam keadaan muntah. Mereka berkata tidak sanggup melihat seonggok daging Mantono dicabik-cabik bersama dengan korban-korban yang sebelumnya menjadi korban pesugihan Ngudu Arto. Tak hanya itu, daging para korban dilahirkan lagi dari anus Mantono. Begitu seterusnya, namun tubuh manusia Mantono memiliki batasan. Ketika janji kelahiran terakhir bila Mantono bisa menyelesaikan adalah tipu daya mereka, Mantono sudah tidak bisa lari. Inilah tanggungan besar yang lebih mengenaskan dari mati biasa. Tubuh Mantono akhirnya benar-benar mati tepat pada tengah malam dengan menyuburkan aroma yang lebih busuk lagi. Detik itu juga, lagi-lagi parubaya itu akhirnya dikuburkan dengan seluruh benda miliknya, dibakar habis. Lantas pemilik sungai masih meminta janji kepada anak-anak Mantono sebagai ganti dari semuanya. Setengah rumah berlantai 3 itu harus dijual. Ada alasan kenapa harus setengah rumah bukan keseluruhannya. Rupanya hal itu dilakukan sebagai pemutus perjanjian yang dulu Mantono tawarkan. Sebelum Mantono benar-benar mati, raga dan sukmanya, ia memberitahu bila seluruh hartanya akan terus-menerus mengalir di kehidupan keluarganya sebagai gantinya. Bila Mantono tidak sanggup memenuhi perjanjian, nyawa anak-anaknya menjadi jaminan. Tetapi hal ini sekaligus menjadi jalan keluar. Bila seluruh harta Mantono pun akan habis oleh sesuatu yang tidak lazim. Ternaknya mati tanpa sebab, rumah makannya sepi tak ada lagi yang berpengunjung. Bisnis lainnya pun sama saja. Hanya tinggal rumah besar ini yang tinggal menunggu waktu untuk diminta. Bila saja tempat ini dijual, maka uang hasil penjualan rumah ini tetaplah dalam perjanjian. Namun tidak bila setengahnya dibeli lalu dimiliki orang lain. Lewat nasihat dari orang yang membantu Mantono mati untuk menjual setengah rumah ini pada seorang keluarga korban santet, yang mana akan memiliki peran khusus, yaitu membebaskan istri dan anak-anak Mantono. Maka rumah itu dijual setengahnya. Yang paling ketara adalah bekas kamar Mantono kini dimiliki oleh sebuah keluarga lain, dan semenjak itu perjanjian ini seketika berakhir. Kini sampai detik ini, rumah besar itu telah ditinggali oleh 2 keluarga tanpa ikatan darah. Sesuatu yang janggal memang bila tidak tahu menahu sejarahnya. Rumah itu berada tepat tidak jauh dari rumah saya. Sementara beberapa tetangga mengaku beberapa kali pernah diperlihatkan oleh sosok pria berwujud Mantono yang kadang muncul dari dalam sungai. Hal yang janggal adalah Mantono yang ini tidak memiliki aji-aji atau filtrum di atas bibirnya. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih untuk kalian semua yang tetap sabar menunggu selesainya cerita ini. Sejujurnya saya ingin menyelesaikan ini dari dulu, tapi ada saja masalah dan kendala yang tidak bisa saya ceritakan semuanya. Saya berharap cerita ini bisa menjadi pelajaran bila pesugihan tetaplah sesuatu
yang lebih bijak untuk dihindari. Seburuk atau sepahit apapun keadaan kita, bersekutu dengan iblis bukanlah jalan keluarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.